Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke. Baik. Ya. Pagi ini, aktivitas kita di pagi ini dengan memberkati. Jadi sekarang menghadapi terakhir nomor 20 ya. Bisa ya, ya. Baik teman-teman, mari kita buka untuk doa ya. Yuk, silakan. Oke, jadi itu soalnya, dan soal sudah saya kirim ke grup. Mungkin teman-teman yang tidak bisa join ya, itu ada kendala apa sinyal gitu ya, tetapi juga sudah saya kirim di grup. Cara berpartisipasi gitu ya. Jadi mungkin tidak semuanya ya, karena nanti rebutan atau apa ya. Saya yakin nanti ya di kesempatan yang lain gitu ya, masih akan sering kejutan-kejutan seperti ini ya. Oke, penilaian nanti akan diambil jika saudara sudah mengupload jawaban antara pukul 7.15 sampai 7.20. Di luar itu mohon maaf tidak akan saya perhatikan. Terima kasih. Saya akan diam dulu ya. Oke, terima kasih ya. Ya, yang baru gabung terakhir nomor 13 dulu, nomor 16 lagi. Ya. Berarti tinggal nomor 7 dan nomor dan nomor 2. Ini enggak 20. Sudah siap ya hari ini kekurangannya? Jam berapa itu? Jam berapa? Jam berapa? Oke ya, jam pertama sudah dibuat. Tapi tidak apa-apa, persiapannya sama dari hari Sabtu, ya. Belajar dari Sabtu, jadi persiapannya. Selama ini ulangan-ulangan tuntas kalian senang? Amin ya, amin. Semoga hari ini juga ya. Hari ini adalah gimana? Ya, sudah ya. 20 sudah seperti itu. Tinggal nomor 7 dan 8. Gimana? Nomor 7 ya. Ya, semoga ini lancar semua ya, kalian semua ya. Yang bisa tuntas, ya. Pokoknya meskipun ada ulangan tetap menyenangkan. Sehingga siang sudah lega. Ya, oke. Kemudian juga dari sini nih berdoa untuk kalian semua. Semoga lancar hari ini, semuanya sukses, semuanya menyenangkan, nanti siang bisa berakhir tanpa beban. Ya, oke ya.
yang berjuang untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Ya, silakan melanjutkan aktivitasnya. Mau belajar lagi di persiapan ulangan, boleh. Ya, sukses ya. Ya, sukses. Oke, ya. Kita bergabung kita. Halo. Oke, nggak apa-apa. Ya, berarti hari ini semua hadir. Ya, ya, sama-sama kita. Sukses dan hari ya. Udah. Betul lah, sarapan. Nah, ya gula wit saya. Gula wit. Kalau wit saya. Lore, membuat pasti lore. Ini sedikit panjang. Coba lah. Mau bagi mau turun kalau nggak Wah,
Permisi Pak, mau nanya, itu jawaban langsung dikirim di WA. Ya, jawaban dikirim di WA ya. Di kendala, karena kalau di LMS ada kendala. Jadi langsung di WA, jadi kan kalau Anda berpartisipasi di antara jam itu dinilai. Ya.
Oke, waktu untuk quiz saya tutup ya. Jadi setelah ini lewat ini tidak akan saya lihat ya. Oke, mari kita lihat dulu materi yang sudah kita diskusikan minggu yang lalu ya. Oke, jadi handout yang saya kirimkan, saya share screen, sudah bisa dilihat. Halo? Halo, halo? Bisa. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi minggu yang lalu fokus kita adalah kan di sini. Acquisition of property, plant and equipment ya. Jadi perolehan. Ya, di yang saya merah ini kan yang menjadi penting. Jadi most company use historical cost as the basis for valuing property, plant and equipment. Maksudnya di sini itu kan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran atau penilaian ya ketika memperoleh aset berupa PP ini ya, historical cost. Nah, apa yang dimaksud dengan historical cost? Ya, historical ini mengukur the cash or cash equivalent. Ini sorry kurang L ya, maaf. Yang dipersamakan ya, equivalennya. Ya. Oke, untuk mendapatkan aset dan pengeluaran terkait ini sehubungan dengan penyiapan atau di sini bringing it, jadi biaya untuk membawa ke lokasi ya, dan sampai kondisi siap dijual. Maka kemarin kan in general ya, secara umum gitu ya, itu ada purchase price lalu cost tambahan yang diatribusi yang ditambahkan ya. Nah, maka saya menggunakan bahasa lain, cost consists of all expenditure ya. Oke, maka quiz tadi jawaban yang benar itu adalah seperti ini. Jawaban yang benar. Nah, ini jawabannya seperti ini. Ya. Jadi secara spesifik seperti kemarin ketika saya menyampaikan informasi mengenai pelaporan untuk equipment, kita boleh menyebut dengan nama spesifik. Nah, di sini Andin company purchases a delivery truck at a cash price $112,500 on the 33 on August 2021. Related expenditure consists of sales tax. Jadi related expenditure terkait dengan perolehan kendaraan ini gitu ya. Itu perusahaan harus membayar sales tax. Nah, di Indonesia ini PPN ya. Kemudian painting and lettering. Jadi ini pengecatan dan pemberian logo perusahaan. Lalu motor bicycle license. Nah, ini apa ini? Nah, kalau Anda punya pengetahuan umum, kalau di Indonesia ini KIR. Jadi agar kendaraan itu layak dipakai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, karena kan kita kan tidak boleh melanggar hukum ya. Di Indonesia itu kan KIR ya. Kemudian perusahaan juga membayar ini polis asuransi kecelakaan ya untuk jangka waktu 3 tahun. Nah, seperti ini. Nah, maka sasaran tadi adalah cost. Nah, siap dipakai. Cost-nya itu yang mana di sini? Cost-nya itu adalah harga beli, cash price, ditambah dengan ini, sales tax-nya, ditambah dengan ini. Lalu ini ya tidak boleh diakui sebagai elemen cost. Mengapa ini kan? Pertanyaan mengapa? Nah, karena kedua pengeluaran tambahan ini itu dampaknya atau pengaruhnya terhadap manfaat ekonomi dari delivery truck ini yang akan dibeli di masa depan itu terbatas. Sehingga ini tidak bisa dikapitalisasi atau dijadikan satu sebagai elemen dari delivery truck. Ya, karena ini kalau di Indonesia KIR itu ya, itu 1 tahun sekali dia harus mengurus. Gitu ya. Ya.
Apalagi insuran ini kan 3 tahun ya. Nah, maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan Andin di sini, gitu ya. Ini kan to record the purchase of the factory machinery ya. Sorry, ini mestinya kan delivery truck ya, maaf nih ya. Karena saya punya soal yang setipe nanti untuk kelas yang lain itu kan ini kan bukan ini tapi mesin ini, maaf ini. Copy paste tidak terbaca ya. Jadi jurnalnya seperti ini. Ini yang betul. Jadi satu jurnal ini kan delivery truck akan dicatat itu at cost. Cost-nya terdiri atas ini, ditambah ini, ditambah ini. Ya, lalu yang 3.500 ini akan diakui sebagai expense dan yang 10.200 akan diakui prepaid insurance. Oke. Nah, ini ya, terutama ini gitu ya. Kalau sampai nanti saya lihat aneh-aneh gitu ya, itu akuntansi pengantarnya gimana dia? Ya kan? Account title. Ya, ada akun standar namanya prepaid insurance, ada juga nanti akun standar namanya insurance expense, gitu ya. Nggak nama aneh-aneh gitu ya. Ya kan? Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar saya dulu, AP-nya gimana ini ya penekanannya ya. Account title, karena ini adalah simbol bahasa yang umum, yang lazim itu dipakai di dalam penyajian laporan keuangan. Jadi ini akan muncul di statement of financial position, ya. Ini akan muncul di income statement, ini akan muncul di financial position statement, ya. Ini sebagai PPE, ini sebagai aset lancar, gitu ya. Oke, ini kan sebagai biaya operasional, ya. Biaya operasionalnya itu kan ada administrasi dan pemasaran toh. Nah, ini masuk di administrasi atau bisa juga di permasalahan tidak masalah. Tapi itu masuk kategori biaya operasional. Ya. Nah, lalu kenapa pilihannya seperti ini? Karena kan saya tahu bahwa jaringan ini sungguh-sungguh itu mempengaruhi ya, sehingga tadi saya mintanya kirimnya ke sini. Biar tidak ribet ya langsung, dengan langsung soal juga ya ini kan mengantisipasikan masalah jaringan. Nah, kalau luring kan saya cetak set ya, ada nama, ada apa, lalu ada isi gitu ya. 10 ini lalu saya tarik. Nah, ini kan. Nah, ini untuk memancing, menyegarkan apa yang saudara kerjakan minggu yang lalu ya. Sehingga ketika kemarin itu ada tugas kelompok, saya belum ngecek ya. Ya. Sebentar. Saya share screen ya, yang tugas kelompok kemarin ya. Oke, ada tiga soal yang harus Anda kerjakan ya. Yang pertama itu kan intinya adalah nanti kan untuk mengelompokkan apakah pengeluaran-pengeluaran ini nanti masuk di komponen PPE, ada land improvement, ada building, dan ada other. Other itu kan tidak bisa masuk di tiga-tiganya ini. Ya. Jawabannya yang ini item A itu akan dilaporkan sebagai other account payable ya. Lalu B itu masuk di komponen building, C land, D land, kemudian E poin item E itu masuk di building, F itu building tapi ini mengurangi ya. Kemudian G building juga, H land, dan I dan sebagainya ya. Oke. Lalu yang E102, E102 ini ya, the allocation of cost would be as follow ya. Jadi untuk harga perolehan bidang tanah di sini itu meliputi ini cash price ya, raising cost, biaya perataan, kemudian ini salvage value ya, ini nilai sisa pembongkaran, maka tandanya minus ya. Kemudian ada legal fee gitu ya. Untuk legal fee biasanya kan PPAT di sini ya.
Kalau ada title insurance, ya. Lalu untuk yang building ini, ya. Lalu yang ketiga, nah ini saya tinggal dulu. Nah ini sampai ketemu minggu depan ya nanti kita lihat ya hari ini nanti ya. Karena apa? Karena soal yang terkait dengan S10 3 itu nanti ya kemarin tidak saya lihat ya, tapi ini pancingan saja ya. Ya pancingan saja saya gitu ya. Sehingga hari ini saya ingin mengajak Anda fokus dulu ke materi ya, materi yang tadi malam saya kirim ya. Itu yang ini. Jadi depreciation. Ini chapter bahan atau sumber bacaan saya ini di chapter 11. Chapter 11 ya. Mengapa ini kok perlu saya bicarakan dulu ya, saya ingatkan dulu ya. Ya, karena saya itu khawatir ya, jadi mungkin dulu di akuntansi pengantar ini sudah dikenalkan, tetapi belum secara lengkap. Maka ini perlu kita bahas, sehingga hari ini ya kaitannya dengan materi depreciation ya, itu ada tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama sebagai masuk akuntansi nanti mampu menjelaskan konsep depresiasi ya. Kenapa? Karena konsep ini itu menjadi aneh dia di teman-teman kita yang belajar tentang manajemen maupun yang tentang ekonomi ya. Jadi di prodi manajemen maupun prodi PE itu aneh ini melihat seperti ini. Ya. Lalu yang kedua mengaplikasikannya sehingga bisa menghitung biaya depresiasi ya, sekaligus nanti mencatat ya tujuan akhirnya ya. Nah, di sini yang kedua menghitung biaya depresiasi dan menentukan nilai buku atau nilai tercatat, book value atau carrying amount ya di setiap akhir periode. Nah, informasi ini nanti menjadi penting ketika kita memasuki pada kasus perolehan PPE itu yang tidak lazim itu artinya kan dibeli ya, diperoleh akuisisinya tidak dari hanya dibeli. Ya, ada kasus trade in ya, tukar tambah gitu ya. Ada kasus dibangun sendiri dan sebagainya. Sehingga nanti setelah ini baru kita kembali lagi ke chapter 10 kasus-kasus perolehan PPE nah seperti itu ya. Dan yang ketiga tadi sudah saya singgung adalah mencatat biaya depresiasi. Nih ya. Itu tujuannya. Oke. Lalu saya akan masuk ke pemahaman konsep depresiasi itu apa. Ya, depreciation is the accounting process of allocating the cost. Jadi intinya ini adalah sebenarnya alokasi cost intinya ya. Tapi ini dikatakan dalam akuntansi gitu ya. Ya, of tangible asset. Nah, Anda masih ingat ya karakteristik dari PPE ya? Salah satunya adalah tangible. Karena nanti di praktek akuntansi gitu ya, itu the accounting process of allocating the cost of intangible asset itu namanya bukan depresiasi. Namanya adalah amortization. Ya. Jadi kalau dari aset tidak berwujud itu sebutannya adalah amortization. Sehingga pengakuan biaya nanti bukan biaya depresiasi, tapi adalah amortization expense, biaya amortisasi. Lalu ada satu istilah lagi. Kalau yang proses alokasinya itu menyangkut tentang sumber alam, natural resources, itu sebutannya lain lagi. Namanya depletion. Sehingga ada istilah depletion expense, biaya depresi. Nah, ini. Tapi intinya sama, yaitu alokasi dari harga perolehan. Ya. Nah, maka kalau tadi cost-nya itu keliru, nah, ya, maka Anda ada jaminan bahwa nanti di topik ini ya, itu akan keliru, kemudian nanti di sini akan keliru, pengakuan kalau trade-in akan keliru, penjualan nanti akan dan sebagainya kemana-mana gitu ya, kemana-mana nanti ya, gitu ya. Oke,
Jadi secara lengkap kata kuncinya adalah allocating cost ya, allocation of the cost gitu ya, PPE ya. Oke. Di sini to expand. Jadi kan semula tadi, kalau Anda masih ingat tadi ya, itu kan dicatat sebagai suatu aset. Ya, lalu nilainya dikapitalisasi. Maksudnya dikapitalisasi itu kan akan diakui sebagai kapital ya. Nah, belum adanya diakui biaya. Ya. Lalu di sini to expand in systematic and rational manner, dengan cara sistematis dan masuk akal. Ya. Ya, to those period, ya, ke dalam periode-periode yang apa memanfaatkan dari ini cost dari PP ini ya. Ya, ini to this period expected to benefit, memanfaatkan ya from the use of asset. Dan tadi yang memanfaatkan dari PPE tersebut. Secara lengkapnya seperti ini ya. Nah, persoalannya terkait dengan depresiasi sini ya. Nah, ini kan ada 3 pertanyaan ya yang diajukan di sini adalah what depreciable base is to be used. Jadi kan dasarnya nanti yang akan dialokasikan itu yang mana, ya kan? Karena nanti di dalam proses untuk menghitung biaya depresiasi itu selain ada cost, itu nanti ada taksiran nilai residu, estimated residual value ya. Oke, kemudian yang kedua adalah what is the assets useful life. Jadi kan ini expected to benefit from the use of the asset. Lalu kalau Anda masih ingat juga karakteristik lain dari PPA adalah pada umumnya aset ini akan memberikan manfaat di dalam waktu jangka panjang. Ya, kriteria jangka panjang di dalam akuntansi ada yang masih ingat? Apa? Kriteria dalam akuntansi jangka panjang itu apa? Apabila jangka waktunya lewat dari lebih dari 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun, Pak. 1 tahun ya, karena umumnya satu periode akuntansi adalah 1 tahun. Jadi kalau lewat dari 1 tahun, jadi itu akan disebut jangka panjang. Ya, sehingga terkait dengan pengakuan biaya-biaya itu ya, nah itu kan lalu kan harus disesuaikan. Oke, ini ya. Saya kembali share screen ya. Ini tadi. Ya. Nah, what is the asset useful life? Nah, nanti kan ini pengetahuan umum kita itu ya. Jadi apakah nanti ada di biaya atau lupa saya. Ada kapasitas standar. Ya, ada kapasitas sesungguhnya. Nah, ini kan pengetahuan umum manajer ya. Ya. Itu nanti yang akan dipakai ya. Jadi pakai yang mana ya. Bahkan kalau di undang-undang perpajakan itu kan sudah ditentukan. Ya kan, ada ketentuannya ya. Aset ini ya itu manfaatnya 4 tahun, aset ini 8 tahun, aset ini 16 tahun dan aset ini 20 tahun untuk perpajakan. Sehingga ada perbedaan ya. Sementara di akuntansi itu tadi dasarnya adalah estimasi, perkiraan. Ya. Nah, kemudian what method of cost apportionment is the best. Nah, ini nanti dengan kaitan yang ini. Rasional ini ya. Jadi metode ini terkait dengan metode nanti ya. Mana metode yang terbaik? Ini artinya nanti ya, aset perusahaan yang PP itu nanti itu tidak harus membebankan menjadi biaya itu dengan cara yang sama. Ya, maksudnya nanti kan metode apa gitu ya. Oke, ya. Nah, saya hanya akan membatasi karena yang sering dipakai nanti 3 nih ya. Jadi ada 3 metode. Yang nanti ya, yang terkait dengan metode ini ya.
Yang pertama adalah straight line methods. Ya, lalu yang kedua adalah double declining balance methods. Dan yang ketiga adalah unit of activity. Nanti gitu ya. Nah, lalu kita akan memahami terkait dengan menjawab 3 pertanyaan besarnya ini ya. Jadi what the differential base is to be used. Artinya nanti cost yang akan dialokasikan itu yang mana. Nah, di sini adalah sebutannya adalah depreciable cost. Ini ya. Nah, saya menerjemahkan dalam bahasa saya cost didepresiasi. Gitu. Ya, jadi kalau dalam praktek nih ya, ini saya agak selalu bertentangan ya, nggak nyaman gitu ya. Cost itu diterjemahkan dengan biaya, lalu expense itu diterjemahkan dengan beban. Ya kan? Lalu coba dikembalikan. Ya. Kalau saya kan kembalikan, sekarang kita buka kamus bahasa Indonesia ke Inggris ya. Beban itu bahasa Inggrisnya apa? Kan akan ketemu expense. Ya kan? Jadi dibolak-balik gitu ya. Di waktu itu ketika saya belajar jadi sarjana waktu dia, jadi ketika kuliah dia, itu perdebatan cost versus expense. Ini ya. Ya. Oke, nah daripada nanti saya bingung sendiri ya, nah, saya mencoba menerjemahkan cost serapan ya. Ya oke lah kita serap aja. Ya. Seperti tadi ya, kan namanya license expense. Ya kan? Kalau diterjemahkan kan beban, ya kan? Ya itu kan kalau Anda mau tahu ceritanya adalah dulu dia itu dua kubu yang punya prodi akuntansi ya, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Yang lain-lain perguruan tinggi negeri, yang lain-lain belum ada waktu itu ya. Nah ini kan kontroversi ya. Nah UI beserta konco-konconya ya akhirnya dia itu menggunakan istilah cost, biaya, expense, beban. UGM ya kalau kita bingung ya udahlah pakai istilah asingnya saja. Ya, kan? Kalau ini ya, jadi seperti mata kuliah yang Anda ambil juga mungkin ya cost accounting terjemahannya apa? Akuntansi biaya toh. Ya, ini kan. Jadi oke, saya tidak perpanjang ya karena waktu terbatas ya. Jadi saya menggunakan istilah ini sebagai pengenalan saja ya. Nah, depreciable cost itu ditentukan dari cost, nah, ini harga perolehan atau cost ya, ini kan, ya. Less by dikurangi dengan taksiran nilai sisa, residual value. Nah, ini ketemu ini ya. Ya. Nah, ini bisnya ini dasarnya ini. Ya. Nah, lalu nanti useful life ini kan akan ditentukan. Jadi nanti sampai di sini mohon maaf nanti kalau bertanya Pak 5 tahun itu dari mana, ini kan contohnya nih ya, atau dapat dikendari sejauh ini itu dari mana. Nah tadi kan ini perkiraan, ya tadi ada kapasitas standar, ada kapasitas sesungguhnya, ya kan. Nah, ini juga nilai residu atau nilai sisa itu adalah juga perkiraan kalau setelah dipakai 5 tahun, contohnya nih ya, kendaraan ini akan laku dijual 30 juta, misalnya kan. Oke. Nah, maka untuk memfokuskan saya menggunakan ilustrasi ini ya. Ya. Oke. Pada awal tahun 2020 PT Avanza tahu Anda perbedaan ini kendaraan Avanza dengan Avanza ada yang tahu nggak? Perbedaannya Avanza dengan Avanza keong dia. Jadi mau nyalip Avanza itu susah. Ya kan? Salib Avanza ya kan. Karena kan program profesi guru dia, nah, jadi guru-guru banyak yang beli mobil ya dengan jaminan sertifikasi guru dia. Avanza ya karena kendaraan keluarga, ngirit dan sebagainya. Ceritanya kan seperti keong dia. Jadi dongeng waktu kecil kan lomba lari antara keong dengan kanjil gitu ya. Anda masih ingat ya ceritanya ya?
mau disalib keongnya kan, karena keongnya kan hampir sama toh, berjejer dulu ya dari start sampai garis finish ya. Kok keong terus gitu ya. Nah, cerita dongengnya. Oke, intermezzo aja. Ada yang tahu bedanya kendaraan Avanza dengan Avanza? Ada nggak? Willem ada yang tahu nggak? Willem tahu nggak? Willem? Atau Samuel ini yang dengan logo Vespa ini ya, Vespa ini ya. Willem? Beda, Pak. Apa? Avanza sama Avanza beda huruf R, Pak. Wah, ya saya tahu jelas itu ya. Anak baru belajar pun itu tahu bedanya. Justru bedanya R itu kenapa ya? Ya, oke. Ya oke lah, Anda sudah jeli ya, dari bahasa. Tapi bedanya apa sebenarnya? Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu ya. Kalau tidak tahu ya, saya kasih tahu ya. Kalau Avanza itu rodanya 4, gitu. Depan 2, belakang 2 ya. Kalau Avanza itu rodanya 4. Nah, itu bedanya di situ. Nah, sama-sama ada R-nya atau Willem, nah, tapi kan 4 sama 4 kan beda. Gitu. Sama kalau di Jawa itu sarapan pagi tadi ya, saudara makan pakai soto sapi. Gitu. Tapi ketika di Makassar namanya soto apa? Soto. Nah, itu karena dagingnya beda. Kalau di Jawa itu daging sapi, kalau di Makassar daging apa? Daging sapi ya, itu ya. Oke, ya. Oke, intermezzo aja biar tidak tegang ya. Oke. Baik, karena ini berbicara teknis karena tadi kan menghitung ya. Baik ya. Jadi kita fokus ke sini sekarang. Kita akan mencoba memahami metode garis lurus. Ya, straight line method ya. Ini kan what method ya. Oke. Nah, langkahnya jadi untuk menentukan biaya depresiasi per tahunnya ya. Itu langkah yang pertama itu kita menghitung atau menentukan depreciable cost. Tadi yang ini ya, maka kan ketika Anda itu sudah mencetak atau punya file ya, ini diisi. Isinya berapa ini? Tadi isinya berapa? 180 juta. Oke, ini ya, langsung ini kan seperti yang tadi saya ingatkan ya. Jadi celinnya itu ya kalau saya itu ingin menjatuhkan nilai sosial mudah sekali nanti. Berurutan menentukan ya. Nah, kalau masnya keliru kan ini keliru pasti ya. Jadi ini diisi, ya kan? Nah, kalau Anda itu mencetak kan berarti memperhatikan ini, ya kan? Ya kan, memperhatikan gitu. Tapi kalau tidak kan ya bisa aja Anda kerja ini hilang, tapi kan baik ingatan ya. Jadi kita isi nih 180 juta, ya kan? Oke, ya. Lalu kita isi ini berapa? Tax dan nilai sesnya 30 juta. Oke, maka di sini ketemu berapa? 150 juta. Oke, gitu ya. Jadi kan kita isi gitu ya. Oke, ya. Setelah itu, ya kan, biaya depresiasi per tahun itu kita hitung ya. Depreciable cost ini tadi 150 juta, ya. Itu dibagi. Nah, ini informasinya ya tadi ya. Kendaraan tersebut diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Nah, ini kan useful life in year 5. Berarti di sini berapa? 30 juta. Ya, ini kan menghitung ya kan tahunan. Ya, kenapa ini tahunan? Karena ini adalah kepentingannya itu adalah untuk membebankan atas pemakaian kendaraan untuk jangka waktu 1 tahun. Karena laporan keuangan umumnya itu kan dilaporkan untuk jangka waktu 1 tahun. Ini menghitung annual depreciation ya pada awal tahun ini, ya kan. Jadi kalau kita buat rencana depresiasinya, nah ini ya. Jadi kan 5 tahun berarti tahun 2020 itu biaya depresiasi nanti yang akan dicatat itu adalah 30 juta. Nah ini ya. Oke. Kemudian tahun 2021 sama 30 juta. Nah ini ya. Tahun 2022 30 juta. Nah ini ya. Oke.
Tahun 2023 sama, 30 juta juga. Ya, dan tahun 2004 tahun kelimanya itu juga 30 juta. Nah, ya. Nah, kalau saya bayangkan di kelas kan ada papan tulis ya. Ya kan? Jadi kalau saya buat grafik gitu ya, sumbu tegaknya itu adalah tahun, ya kan? Sumbu horizontalnya adalah kalau kita buat titik tahun 2020 gitu ya. Sorry, yang tegak itu biayanya yang mendatar tahunnya ya. Tahun 2020 30, 2021 30 gitu ya. Kemudian titik-titik itu kita hubungkan, nah itu kan lalu kan membuat garis lurus. Nah, maka namanya adalah metode garis atau straight line method. Ya, membebankan biaya perolehan suatu aktiva tetap atau fixed asset atau plan asset dengan satu metode ini ya. Lalu kedua tadi adalah menentukan ini. Ya. Ya, menentukan nilai buku atau nilai tercatat akhir tahun. Jadi nanti membacanya ya, setelah perusahaan itu memanfaatkan atau menggunakan kendaraannya, yang menjadi pertanyaan, akhir tahun 2020 itu nilai buku atau nilai tercatatnya berapa? Nah, nilai buku atau nilai tercatat itu ditentukan, ini nanti kaitannya dengan reportingnya ya, pelaporannya ya, yaitu harga perolehan, cost tadi, dikurangi dengan depresiasi akumulasian. Istilah aslinya adalah accumulated depreciation. Nah, accumulated depreciation itu adalah merupakan kumpulan dari depresiasi yang telah dilakukan. Sehingga kalau kita itu menerapkan pemahaman akuntansi pengantar di tahun-tahun yang lalu ya, ini kaitannya dengan learning outcome-nya. Yang ketiga adalah mencatat biaya depresiasi, record depreciation expense ya. Akun depreciation expense didebitkan, lalu akun apa yang didebitkan adalah waktu itu apa? Di adjustment proses accumulated depreciation ya. Ya kan? Ada masih ingat toh? Nah, maka di sini itu angkanya 30 juta. Ya, 30 juta. Sehingga nilai buku atau nilai tercatatnya itu adalah cost 180 dikurangi 130 juta. Berarti ini adalah 150 juta. Ya. Nah, oke, sekali lagi ya, mengingatkan karena nanti konsep tentang penentuan nilai tercatat atau nilai buku itu akan dipakai untuk materi-materi berikutnya, baik itu disposal, OPPE, ataupun trade-in ya, perolehan trade-in itu nanti menggunakan dasar nilai buku. Nah, maka bagaimana nilai buku itu ditentukan? Itu caranya adalah harga perolehan dari PPE dikurangi dengan depresiasi akumulasian. Cost of PPE less by accumulated depreciation. Ya. Nah, lalu di sini ya, posisi akhir tahun 2021 ini nanti akan menjadi 60 juta. Nah, ini kan. Karena ini akumulasian. Jadi kan 20 20 30 21 60 dia, maka di sini adalah 120 juta. Nah, ini ya. Oke. Kemudian tahun 2022 sama ya, pola pikirnya ini 90 juta. Ini menjadi berapa? 90 juta. Oke. Nanti saya berhenti ketika selesai ini ya. Ini menjadi berapa? 120 juta. Ini menjadi berapa? 60 juta. 60 juta. Betul, ya. Dan tahun 2024 ini menjadi 150 juta. Ya. Ini menjadi berapa? 30 juta. 30 juta. Oke, betul. Ya. Ini saya biar kelihatan bagus ya. Saya sandarkan, ini saya rata kanan gitu ya, biar nanti kalau dijumlahkan itu jadi
bagus ya, ini juga rata kanan, misalnya gitu. Nah, ini rencana depresiasi, ya. Padahal yang ketiga tadi kan tinggal mencatatnya kan gampang, ya kan? Standar. Ketika mencatat biaya depresiasi itu akun depreciation expense selalu debitkan sejumlah ini bebannya ya, dan akun accumulated depreciation dikreditkan, credited by ini, ya 30 terus ini ya. Lalu setelah posting ini informasinya ini. Nah, maka menganalisis atau membaca rencana depresiasi ini ya, ini kan, fokusnya itu adalah di akhir tahun 2024. Setelah kendaraan ini dipakai 5 tahun, maka ini sisanya ini mencerminkan apa? Ini nilai residu. Nah, ini. Ya, oke. Saya berhenti sejenak 3 menit. Kalau ada pertanyaan, silahkan diskusi bersama-sama. Mari, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Jadi, bagaimana menghitung biaya depresiasi? Tujuannya kedua ya. Oke, dengan metode garis lurus dan bagaimana tadi menentukan nilai tercatat atau nilai buku. Silahkan kalau ada pertanyaan ini ya, ini mengisi. Jadi handout-nya itu kan handout interaktif ya. Kenapa akan menjadi lebih baik ya kalau saudara itu terlibat. Kalau saya tulis juga di grup ya, dari penelitian teman-teman psikologi itu, kalau kita belajar setidak-tidaknya itu memanfaatkan tangan, itu kan berarti ada proses mata melihat, kemudian memproses di otak ya, lalu otak itu memerintah tangan, tangan tulis itu, nah gitu ya kan, lalu kesimpulannya memori yang tersimpan itu lebih banyak daripada saudara hanya membaca. Nah, ya. Silakan ini semuanya gitu ya. Karena kalau membaca itu kan bisa sambil ngantuk. Tapi kalau Anda isi, nah gitu ya. Oh ini gitu ya. Ada? Kembali, ada pertanyaan? Bagaimana tujuan yang kedua tadi ya? Bagaimana menghitung dan menentukan nilai buku atau nilai tercatat? Dengan metode garis lurus? Ada? Oke, gampang ya? Sangat mudah loh. Nah, itu ya. Oke. Nah, selain dengan cara yang satu ini, ada pendekatan atau cara kedua ketika kita mau menghitung metode garis lurus ini. Ya. Nah, cara keduanya itu dengan mengalihkan caranya, mengalihkan antara tarif depresiasi per tahun ya dengan kos yang didepresiasi. Ya. Jadi kos yang didepresiasi tadi isinya ini sama terus ya, berapa tadi? Kos yang didepresiasi isinya berapa? 30 juta, Pak. Yang didepresiasi kok. Tadi isinya berapa ini? 180, Pak. 180. Nah, kos yang didepresiasi tadi ngitungnya gimana? 150 juta. Nah, kos yang di kan di sini kan 150 juta lah. Nah, sorry ini ya. Ini saya kecilkan ini ya. Ya, ini kegedean nih fontnya ya. Nah, saya ganti 12 saja. Nah, 12 saja masih kegedean. Nah, ini ya. Masih bisa dilihat ya. Ini kan 150 juta ini. Tadi ini kos yang didepresiasi ya. Kalau tadi atasnya kan yangnya hilang ya. Nah, ini kan depreciable cost ya. Ya kan, tambah yang kan off gitu ya. Depreciable off ini kan enggak masalah ya artinya gitu. 150 juta. Ya, cost less by estimated residual value. Nah, tarifnya sendiri itu dihitung dengan cara ini loh. Ya. Jadi kos yang akan didepresiasi itu akan dialokasikan untuk waktu berapa lama? Tadi ya, useful-nya 5. Ya, 5 ya. Oke, saya tebalkan warna merah. Nah, itu ya. Nah, 100% yang mau dialokasikan untuk waktu 5 tahun, maka ya kan kita bisa menghitung di sini hasilnya adalah 20%. Nah, 20% ini adalah tarif per tahunnya, ya.
Sehingga kalau ini itu semuanya sama, nah, ini ya, dengan teknologi ini kan lalu kita bisa cepat ya, copy dia, ya maka biaya depresiasi per tahunnya kan kita bisa menghitung 150 juta dikalikan 20%, hasilnya berapa? 30 juta, Pak. 30 juta, sama ya, Pak. sama toh dengan yang tadi ya, oke ya, Ya, Pak. oke. Ternyata masih nggak cukup 10 ya, oke, nggak apa-apa ya, oke, ya. Nah lalu cara membaca tabel juga sama tadi ya, pada akhir tahun 2020 ini berapa? 30 juta, sama ya, oke. Kemudian yang di sini itu berapa? 150 juta. gitu ya. Nah, seterusnya ya sama ya gitu ya. Jadi ini tabel ini sama dengan yang ini tadi hasilnya. Ya kan? Nah, hanya ini cara menghitungnya itu tarif dikalikan dengan kos yang didepresiasi. Kos didepresiasi gitu ya, seperti ini. Ya. Ini ya, nanti tinggal salin aja ya. Nah, maka di dalam tadi ya saya sudah sebutkan, under the sideline method, companies expend the same amount of depreciation for each year of asset useful life. Jadi beban depresiasi per tahunnya itu sama 30 juta tadi. Ya, yang ini tadi sama persis seperti ini 30 juta. Kalau menggunakan metode garis lurus. Ya. Nah, pertanyaan diskusinya itu adalah terkait dengan ini tadi. What method of cost apportionment is best? Apakah ini adalah cara yang terbagus untuk mengalokasikan dari harga proyek ini? Nah, dia. Nah, lalu di sini kan saudara itu kan nanti ya akhirnya kan bisa berpendapat ini. Karena metode ini itu adalah kebijakan memilih nanti. Ya. Nah, maka kalau ini suatu kendaraan, ya tidak mungkin bahwa misalnya itu setahun itu bebannya sama. Karena apa? Ini kan? Karena kemungkinan pemakaiannya kan setiap tahun tidak sama. Jadi kalau terkait nanti dengan kendaraan, metode ini saya kira tidak pas gitu ya, tidak pas. Ya. Maka sekarang kita akan masuk ke metode yang kedua. Ya kan? Nah, orang Indonesia itu kan suka korupsi ya. Jadi ternyata pengetahuan pun dikorupsi ya. Nah, istilah asingnya itu namanya double declining balance methods. Ya, tetapi dalam praktek di Indonesia disebut dengan saldo menurun. Nah, ini. Ya kan? Gandanya nggak ada ya. Ya kan? Karena seperti yang Anda ketahui dalam masa pandemi ini itu kan korupsinya ternyata juga meningkat ya. Korupsi di era pandemi itu ya. Jadi kan luar biasa ya. Oke. Ya memang nilai-nilai yang dikembangkan Tata Dharma itu menggali kebenaran ya mestinya kan benarnya adalah metode saldo menurun ganda gitu ya. Kan bahasa asing kan kalau di Indonesia kan yang paling belakang kan jadi paling depan ya. Metode yang di belakang jadi depan gitu. Ya kan? Oke. Nah, nanti kan silakan perbaiki di praktek ya karena saya kan hanya sebagai pengajar ya. Oke. Nah, bagaimana metode kedua ini ya, double declining balance itu nanti akan menentukan biaya depresiasi. Ya. Nah, sini cara menghitungnya itu adalah caranya ya, setiap tahun itu akan dihitung dengan cara mengalihkan tarif depresiasi ya, metode declining balance ini ya, itu dengan book value at beginning of year. Ini ya. Nah, besaran tarif depresiasinya itu, ini ada kata-kata double. Nah,
2 kali, double itu kan 2 kan? 2 kali dari tarifnya garis lurus. 2 kali nih. Sehingga tadi dengan informasi bahwa kendaraannya itu akan memiliki masa manfaat 5 tahun, maka dengan pendekatan yang kedua kan kita menemukan tarifnya adalah 20%. Jadi 2 kalinya itu adalah 40%. Ini ya, 2 kalinya 40% ya. Nah, maka dalam rencana depresiasinya, nah ini ya, itu tarifnya itu sudah saya isi 40% ini. Ini caranya gitu ya. 2 kalinya. Nah, di sini lalu penghitungannya itu adalah tarif dikalikan nilai buku awal tahun. Nilai buku atau nilai tercatat. Nah, nilai buku awal tahun 2020 berapa? Nilai bukunya. 180 juta. 180 juta, betul. Ya. Nah, tadi nilai buku itu ngitungnya gimana? Tadi ngitungnya nilai buku itu? Ya depresiasi. Harga perolehan dikurang Depresiasi akumulasi. depresiasi. Oke. Nilai buku itu ngitungnya harga perolehan dikurangi dengan depresiasi akumulasian. Cost less by accumulated depreciation. Depresiasi akumulasian. Jadi saya menerjemahkan konsisten ya. Yang di belakang jadi di depan ya. Jadi bukan akumulasi depresiasi itu, enggak konsisten ya. Ya. Fried chicken terjemahannya apa? Fried chicken. Sama-sama ini pasten ya. Accumulated kan ada ed itu. Fried juga kata kerjanya kan to fry, ya kan? Ya kan? Pasten kan yang di fried, ya kan? Nah, ini kan accumulated, ada ed di sana. Ya kan? Accumulated depreciation. Fried chicken diterjemahkan betul loh. Chickennya kan ayam, fried-nya kan apa? Goreng. Nah, ini jadi orang Indonesia kan sekali lagi nggak konsisten ya, ya kan? Maksudnya kan fried itu kan digoreng. Jadi maksudnya kan ayam yang digoreng loh. Nah, kata yang itu kadang ngeribeti ya. Maka yang betul adalah ayam gorengan misalnya gitu. Maksudnya gorengan itu adalah sesuatu yang telah digoreng kan? Tapi kan Anda kan ingin cepat ayam goreng, ya kan? Nah, ini ya. Tapi kalau saya tidak tahu di akuntansi pengantar waktu itu ya, dosen Anda itu familiar dengan akumulasi depresiasi atau bukan ini. Nah, kalau masih menggunakan istilah akumulasi depresiasi, belum mendarah daging accountingnya. Karena itu belajar tata buku ya. Penjajahan Belanda meninggalkan praktek di Indonesia tata buku ya. Orang-orang senior seperti saya itu dulu belajar 2 hal. Jadi di SMA waktu itu saya tidak mampu menghafalkan rumus-rumus dia. IPS itu ya belajar tata buku. Lulus dari SMA tahun 84 masuk di perguruan tinggi accounting. Apa bedanya tuh? Nah, jadi kan karena tata buku dengan akuntansi. Oh, tahu bedanya ya. Ada istilah-istilah yang memang spesifik dia seperti ini. Lalu kan juga belajar bahasa Indonesia yang benar ya. Oke, jadi sekali lagi ya menanamkan konsep. Ya, nilai buku atau nilai tercatat itu ditentukan dari harga perolehan dikurangi dengan depresiasi akumulasi. Nah, di awal tahun 2020 kan harga perolehannya adalah 180 juta. Depresiasi akumulasinya berapa? Kan 0, kan belum dipakai sehingga ini ya. Nah, sekarang kita hitung. Biaya depresiasi tahun 2020 itu berapa? 40% kalikan 180. Berapa? 72 juta. 72 juta. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Nah, maka pada posisi akhir tahun 2020, depresiasi akumulasi itu jumlahnya berapa? 72 juta, ya kan? Oke, maka nilai buku akhir tahun 2020 berapa? 108 juta. 108 juta. Oke. Ya. Oke. Nah, dengan menggunakan konsep dasar going concern, nilai buku atau nilai tercatat akhir tahun 2020
itu sama dengan nilai buku atau nilai tercatat awal tahun 2021. Ya. Selain konsep dasar going concern, ini juga konsep dasar periode CT, periodisasi itu, pemenggalan itu ya, setiap periode itu. Nah, maka di sini isinya berapa? 108 juta. Nah, ini ya. Oke, ini kan, ini diambil di sini lah. Kita hitung sekarang. 108 juta dikalikan 40% berapa? 3.200.000. 43 juta 200. 200. Oke. 200. Ya, ribu ya. Ini kan? Ya. Nah, lalu sampai dengan akhir tahun 2001 depresi akumulasinya menunjukkan jumlah berapa? 115.200. 115 juta 200. 200. Oke. Baik, semangat ya. Oke. Nah, maka nilai bukunya berapa? 180 64 ini atau ini bulan ini. Apa? 64 juta 800.000. Gitu ya. Oke. Ya, kita bisa ngecek di sini. Ya, ngecek di sini ya. Nah, nilai buku itu kan harga perolehan dikurangi dengan ini toh. Nah, 180 juta dikurangi ini ketemu enggak? Ini ya. 64 toh, 60 800 toh, pas ya. Atau ini dikurangi ini. Sama enggak? 108 nilai bukunya dikurangi ini. Sama toh? Ya, tapi konsepnya tadi nilai buku itu adalah harga brand dikurangi ini ya. Ya kan? Oke, maka ini kita copy pastekan ke sini 64 800. Ya. Oke. Biar kelihatan bagus gitu ya. Saya akan letakkan kanan ya nanti biar ya. Oke, hasilnya berapa ini? 64 800 kalikan 40%. 25.920. 4 juta 64 800 kalikan 40% ya. 29 920 ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Sehingga kita akan tambah dengan 115 200. Hasilnya 141 120. 120. Oke. Ya. Kemudian nilai bukunya 38 80 ya. Ini benar? Iya, Pak. Sampai di sini masih on? Masih on? Halo? Masih on? Masih, Pak. Terima kasih. Ya. Masih, Pak. Baik, tetap semangat ya. Ini kita copy pastikan ke sini. Nah, ini ya. Hati-hati kalau saudara pakai Excel ya. Value ya. Kalau nanti biasanya kalau Excel kan rumus-rumus gitu ya. 3880 itu merupakan nilai buku awal tahun 2023. Ya. 38880 kalikan 0,4. Hasilnya 15 juta 552.000 ya. Iya, Pak. Tambah 141 120. Hasilnya 156 juta 672.000. 672.000. Gitu? Ya? Iya, Pak. Oke. Sehingga
nilai buku awal tahunnya akhir tahun 2003 menjadi berapa? 23.328.000. Oke, 23.328.000. 328.000. Oke. Ya. Nah, sampai di sini, nah ini aneh. Nah, karena apa? Harusnya nanti itu akhir tahun 2004 itu kan di sini 30 juta ini harusnya kan gitu. Ini belum akhir 2004 sudah gini ya. Nah, ya. Oke, jadi kalau ini angkanya bagus ya. Jadi angkanya bagus ini angkanya ternyata tidak bagus ya. Ya. Jadi prediksinya ini jelek, prediksinya ya. Manajemennya itu memprediksinya 30 juta itu jelek, ya kan? Karena ini bebannya itu kan terlalu besar, ya. Ya, hanya nanti catatannya ya. Jadi mohon diperhatikan ya, maaf ya. Seandainya misalnya ini kan prosesnya ya. Jadi misalnya ini nanti misalnya ya. Ketemunya angka misalnya ini kan ketemu misalnya ya, ini saya ganti ya, nanti saya beri tanda ya. Ini angkanya misalnya ketemu 56 juta di posisinya di sini ya. Saya hanya ingin mengingatkan aja ya. Jadi ini hitungan keliru, maka ini saya blok aja ya. Nah, saya hitamkan aja ya. Oke, lalu ini saya beri blok kuning ya. Nanti kalau ini ya, mengingatkan ya. Jadi kalau seperti ini, nah 56 itu kita bawa ke sini, sama prosesnya ya, sama. Nah, tetapi nanti kita tidak langsung mengisi ini. Ya. Jadi kita akan mengisi ini dulu. Ini sejumlah 30 juta. Gitu ya. Nah, ini ya. Oke. Lalu depresiasinya berapa? Nah, ini depresiasinya adalah 56 dikurang ini, 26 juta. Ini ya. Nah, ini. Lalu di sini berapa nanti totalnya menjadi 150 juta. Ya. Nah, jadi di akhir masa manfaat, intinya ya, itu ini ya. Ada modifikasi caranya. Jadi angka 26 itu tidak ini kalikan ini ya. Tetapi ini adalah dimodifikasi. Jadi nilai buku awal tahun 2024 yang merupakan adalah masa terakhir ya. Ya kan? Itu dikurangi dengan taksiran nilai sisanya. Modifikasinya di situ itu. Ya, tapi kan tadi angkanya jelek ya, maaf ya nanti ya. Jadi nanti biar ini konsisten nanti. Kan tadi kan perkiraannya 30 juta. Ya. Jadi saya tegaskan ya, pada akhir masa manfaat ya, di sini adalah tahun 2024 ya. Penentuan biaya depresiasi per tahunnya itu dimodifikasi. Ya, bukan dengan cara mengalihkan tarif dengan nilai tercatat awal tahunnya, tapi ditentukan dari nilai buku awal tahun dikurangi dengan taksiran nilai sisa. Ini dikurangi ini, ketemu ini. Ya. Lalu ini ditambahkan sehingga nanti posisinya itu ini depresiasi akumulasi plus nilai buku itu ada 30 juta. Tapi sekali lagi maaf ini datanya tidak baik ya. Oke, tidak baik. Saya belum membuatnya soalnya ya. Ya. Maaf ini hanya tadi perkiraannya saya itu ya. Nah, tapi caranya begini caranya. Jadi tolong dicatat ya. Pada akhir masa kegunaan atau masa manfaatnya dengan metode double declining balance method itu ya, itu ada modifikasi penghitungan biaya depresiasinya. Di sini aja. Kalau yang sebelumnya itu kan tarif dikalikan dengan nilai buku awal tahun. Ya. Oke.
Jadi catat ya. Nah, lalu kalau Anda perhatikan, mengapa disebut dengan double declining balance method ya? Nah, di sini itu adalah jumlahnya itu menurun dari 72, 43, tapi tidak dua kalinya. Double-nya itu hanya di sini nih, ya. Maka the declining balance method produce menghasilkan a decreasing annual depreciation expense of an asset useful life. Jadi menghasilkan jumlah yang menurun selama aset itu digunakan dalam operasinya. Jadi kalau tadi yang atas itu tetap, ya kan? Ya, straight line ya, tetap terus, gitu. Ya. Oke, saya stop dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Suara saya masih bisa didengar ya? Masih. Halo? Masih, Pak. Baik, ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai dengan metode yang kedua? Belum? Pak, Ya, saya ya. ingin meminta ulang, Pak, Yang mana? terkait dengan hasil dari nilai bukunya itu, Pak. Cara dapatnya bagaimana ya, Pak? Oke, baik. Nilai buku atau nilai tercatat, ya. Book value or carrying amount, istilahnya kan itu dipakai bergantian ya dalam teksnya ya. Oke, itu ditentukan dari cost PPE, ya, harga plan dari PPE dikurangi dengan depresiasi akumulasian. Dikurangi dengan depresiasi akumulasian, accumulated depreciation. Ya. Ini ya dari cost dikurangi ini. Ya. Kelihatan langsung. Kalau tadi di atas yang metode yang pertama tadi ya, ini kan nggak kelihatan ini dari mana ini. Ya. Ya, kan nggak kelihatan. Ya. Tapi dalam hitungannya kan kita tahu ini, ya kan? Seperti ini. Itu, Mas? Bisa Baik, dipahami? Bisa-bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Yang lain kalau ada? Yang lain? Jadi tadi ya ini nanti apa? Tolong diperhatikan ya. Ini contohnya tidak bagus ya. Minta maaf saya. Yang mana ini ya? Oke. Kalau tidak ada, boleh lanjut. Saya mau tanya sedikit, Pak. Oke, ya. Ya itu, Pak, yang di contoh yang di perhitungan terakhir itu 26 juta itu dapat dari mana, Pak? Oke. Itu aja. Ya, oke. Jadi kan kalau tadi menggunakan angka yang realnya, ini kan tidak 56 ya. Iya, Pak. Jadi 23 berapa ya? Nah, ya kan? Angkanya Harusnya ya. Harusnya kan kalau prediksinya itu baik ya. Tadi kan tadi kan apa saya minta ya. Anda tidak usah bertanya, diterima saja. Ini loh. Ya, pertama ini. Jadi 5 tahun 30 juta. Ya kan? Ini tidak usah ditanyakan. Ini prediksi, estimasi. Ya kan? Jadi menaksir itu susahnya bukan main. Ya, susahnya bukan mainnya. Ya, jadi kan kalau Anda itu kan melihat ada cewek gitu ya. Mas Sopo tadi dia. Ya, kelihatan mau gitu. Lalu kan ingin menaksir cewek itu. Menaksirnya itu kan gampang atau susah? Gitu kan. Jadi kan, nah, coba Anda lihat ya. Apalagi yang ditaksir itu. Ya kan. Kok dia itu baik sama saya ya. Hari ini kasih coklat gitu. Kemarin kasih es krim gitu. Besok kasih apa? Ada apa ya? Nah, ya kan. Apakah dia naksir saya ya? Nah, gitu ya. Kalau tidak bertanya kan tidak tahu toh. Nah, ya. Lalu ternyata kan Anda itu kan misalnya selalu bareng dengan teman ceweknya ini. Ya, si cowok itu kan sebenarnya bukan naksir Anda, tapi kan perhatiannya itu kan ke teman Anda itu ya.
Ya kan? Biar kalau setiap hari ini ceweknya itu teman Anda tadi itu cemburu nggak? Nah, ini ya. Ya. Oke. Maka kembali tadi ya. Jadi kan ini tadi saya berikan contoh yang tidak baik. Ya kan? Maka seandainya posisi di sini, jadi di akhir tahun 23 nilai bukunya itu 56 misalnya ya. Ya kan? Maka ini kan akan jadi informasikan di sini toh. Ya, Pak. Ya. Nah, sekarang coba Anda hitung. 56 juta kalikan 40% berapa ketemunya? Kan tidak nih. Oh, oke. Ya kan? Nah, maka agar nanti posisi di sini ya, nilai buku akhir tahun 2024 itu adalah nilai buku setelah dipakai 5 tahun toh, sesuai dengan informasinya itulah 30 juta ini. Ya kan? 30 juta toh? Ya, Mas? Ya, Pak. Nah, maka ada modifikasi penghitungan biaya depresiasinya. Jadi tidak ini dikalikan ini, tetapi modifikasinya 56 juta dikurangi 30 juta. 30 juta adalah nilai residu atau nilai sisanya. Jadi ketemu 26. Oke, Pak. Jelas? Jelas, Pak, jelas. Baik ya. Jadi ini modifikasinya. Khusus metode ini di akhir masa manfaat itu ada modifikasi. Intinya begitu. Ya? Ya, makasih, Pak. Oke, yang lain juga oke? Oke, Pak. Oke, baik ya. Boleh lanjut? Boleh. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke metode yang ketiga ya. Jadi yang metode yang ketiga adalah namanya satuan aktivitas. Unit of Activity Method. Nah, ini kan saya pakai metode ya, metode satuan aktivitas, ya kan? Nah, maka untuk menerapkan metode yang ketiga ini, kita harus punya data real. Jadi kan setelah digunakan untuk operasi, ya kan? Nah, pada akhir tahun itu mengkonsumsi ya, manfaatnya itu dengan indikator apa? Apakah itu kalau kendaraan itu dipakai berapa kilometer, gitu. Kalau mesin itu jam kerja mesin, gitu ya, gitu kan? Atau kalau itu kan kWh ya, kilowatt hour, gitu ya. Kan itu adalah satuan-satuan aktivitasnya. Nah, di sini itu diasumsikan ada tambahan informasi ya. Jadi selain informasi yang tadi di atas, kalau menggunakan yang ketiga ini ya, ini kan, yang satu metode Galileo dan Saldum tadi kan tidak perlu. Tapi kalau metode satuan aktivitas itu ada ini, ada tambahan informasi. Jadi berdasarkan real nih, kan? Nah, karena ini kan tadi kan kita belum sampai 2000, ini diasumsikan aja ya, dianggap saja. Jadi tahun 2020 kendaraan tersebut telah dikendari sejauh ini 1.500.000. Tahun 2021 1.200.000. Tahun 2022 ini 950, tahun 2023 800, ya, tahun 2024 550. Misalnya ini, ya, realnya kan kita belum tahu. Misalnya kalau begini ya, kan? Nah, maka kalau menerapkan metode yang ketiga ini, gitu ya, langkahnya itu apa? Nah, ini tadi sama ya, kan? Ini sama nih. Tadi isinya 180 juta, sama ya. Ini total unit of activity ya. Ini bukan tahun, tetapi unitnya. Tadi berapa di sini tadi? Informasinya. Perkiraannya berapa tadi? Nih, 50 juta kilometer. Nah, ya 50 juta kilometer. Ya. Ini 50 juta. Ya. 50 juta ya. Oke. Nah, sehingga kita bisa menghitung depreciable cost per unitnya. Ini dibagi ini. 180 juta dibagi 50 juta. Berapa? 3,6. Masuk 3,6. 180 dibagi 50.
Benar ya 3,6 ya, maaf ya. Saya ngitungnya nih. Iya, Pak. Oh sorry, ini kan ini depreciable cost, maaf ini bukan ini. Ini 150 ini. 150. 3 ya. Iya, Pak, 3. Ya, ini sorry ini depreciable cost. Bukan cost ya. Ya. Nah, lalu untuk menghitung biaya depresiasinya, nah ini tarifnya 3 ini. Ya kan kita kalikan dengan unitnya. Unit of activity per year-nya berapa? Ya, sehingga kalau dibuat tabel, nah ini tadi angkanya kan ini toh. Ya. Benar enggak ini angkanya ini? Iya, Pak. Sebentar. Tadi yang 2024 550. 550, Pak. Ya, 550 toh. Nah, ini kan. Saya keliru toh. Ya. Jadi ini bisa apa? Ya ini kan namanya kan perkiraan ya. Kalau Anda total, ya nanti ketemu berapa nih ya. Jadi kan ya bisa kurang dari 50 juta ya nanti kan. Realnya toh nanti kan. Nah ini akan dikalikan dengan berapa? 3. Ya, 3 rupiah ya. Ya kan. Nah, dia, maka depresiasinya di sini kita tinggal mengalihkan ini dengan ini. 150 1.500.000 kalikan 3 berapa? 4 juta. 4 juta 500. Oke, ya. Sehingga di sini berapa? Sama ya 4.500.000 ya. Oke. Iya, Pak. Di sini berapa nilai bukunya? 175.500.000. 75 juta 500. Ya, oke. Oke. Tahun ini, sehingga di sini kan terus angkanya ini sama terus toh. Kopikan ya, ini 3 juta terus ya. Oke. Tinggal mengalihkan aja. Ini kalikan ini berapa? 3 juta? 3.600.000. Oke. Ya, ini tambahkan jadi berapa? 8 juta. 8.100.000. Oke. Ini jadi berapa? 171.900.000. 171.900. Kan? Nah, silakan dilengkapi sampai ini selesai ya. Nah, nilai bukunya nanti kan belum tentu 30 juta karena nanti kan nah kita kan ini prediksinya ini sudah genep totalnya 50 juta tidak. Nah, kita kan tidak tahu toh. Misalnya gini ya. Ya. Maka nanti kan harga jualnya kan mungkin belum tentu sama dengan nilai sisanya. Oke, jadi ada 3 cara, maaf sebentar ya. Nanti saya kembali ke situ, lalu silakan Anda lengkapi ya. Ya, jadi ya, kalau Anda masih ingat ya konsepnya tadi, ya, oke, dengan cara yang sistematis dan rasional, masuk akal. Ya kan? Sistematis itu maksudnya ada rumusnya. Nah, ini, oh kalau garis lurus ini kalikan ini kali ini, kalau ini tadi kan ini kalikan ini ya, gitu kan? Oke, kemudian sampai tadi itu persoalan yang ini, what method yang terbaik, yang mana yang terbaik? Jadi kan? Jadi ketika metode itu baik semuanya, hanya lalu kan persoalannya kalau diterapkan itu ya. Nah, kalau perusahaan itu punya misalnya asetnya berupa kendaraan, ya. Kalau tadi diskusinya adalah kalau perusahaan ini mempunyai aset berupa kendaraan, metode depresiasi yang terbaik yang akan diterapkan itu metode apa? Diskusinya dulu. Kalau perusahaan punya kendaraan nih ya, dari ketiga metode tadi yang terbaik itu yang akan diterapkan yang mana? Kalau menurut saudara, yang mana? Satuan aktivitas. Satuan aktivitas, gitu. Oke, kalau perusahaan itu misalnya Anda ditanya, kalau wawancara kerjanya, Mas, ini perusahaan punya gedung, ya kan, sekian ini dimiliki sendiri ya. Nah, lalu kan di akhir tahun kan akan menghitung biaya depresiasi nih. Nah, dari metode yang Anda pahami, ya kan ya. Nah, itu kan
Lalu kan Anda nanti diminta memilih metode yang mana yang akan yang terbaik itu akan menghasilkan biaya depresiasi untuk bangunan itu. Kalau bangunan, yang mana? Kalau bangunan, building, metodenya apa yang terbaik? What method is the best? Gitu. Jadi untuk mengalokasikan ini, memperkirakan alokasi biaya ini yang terbaik yang mana? Kalau kendaraan tadi kan satuan aktivitas. Karena apa? Akan menjadi baik kalau didasarkan atas aktivitas realnya loh. Nah kalau bangunan, metode apa yang kira-kira? Nah kalau ini wawancara pekerjaan, kalau Anda ditanya begitu ya. Nah saudara akan menjadi baik itu kalau pertama-tama itu kan memberitahukan dulu bahwa di dalam praktek pada umumnya ya ada 3 metode yang bisa dipakai untuk menentukan atau menghitung biaya depresiasi. Sebutkan metode garis lurus, metode saldo dan metode satuan aktivitas. Atau kalau saudara ingin juga menjual diri dalam tanda petik ya, positif gitu ya, Anda dengan menggunakan menyebutkan istilah asingnya. Ya, ini ya. Nah, dari ketiga metode itu yang terbaik menurut saya, ya, itu adalah garis lurus. Kenapa? Nah, ya kan? Itu karena apa? Ya, kita kan tidak bisa mendeteksi, ya kan? Untuk setiap periode itu pengambilan manfaat atas bangunan itu. Ya, kan tidak ada, loh. Maka yang terbaik adalah pakailah metode beban tetap, yaitu metode garis lurus, kan begitu, ya kan? Oke, maaf sebentar, saya kan harus cari tenaga dulu ya. Oke, jadi ini pemahaman konsep. Jadi kan seperti tadi ya, tujuannya adalah menjelaskan konsep. Nah ini. Jadi kalau Anda misalnya ujian pendadaran gitu ya, ada kaitannya dengan materi depresiasi. Ya, Anda itu sebagai mahasiswa yang ujian gitu ya, Anda diminta menjelaskan. Tolong Mas atau Mbak jelaskan apa yang diketahui tentang depresiasi. Nah, kalau saudara itu berhenti hanya depresiasi adalah, gitu ya, selesai gitu ya, itu Pak, itu tidak lulus menjelaskan. Nah, kalau menjelaskan itu kan sampai dengan tadi itu sampai nanti apa? Ini. Kalau ketiga metode yang ini kan, mana yang akan diterapkan yang terbaik? Nah, gitu ya. Tadi saya katakan semuanya baik. Hanya kalau mau dipraktekkan kita harus mengkaitkan dengan apa? PE-nya, kan begitu. Ya. Oke, jadi tadi kita sampai di sini ya. Jadi Anda tadi saya minta melengkapi ya ini ya tadi ya, dan cara gitu ya. Oke, lalu sedikit, lalu nanti saya break sebentar untuk memberikan kesempatan Anda berpikir, mengendapkan ya. Nah, tujuan yang ketiga tadi ini, ya kan, mampu mencatat depreciation expense. The following entry to record the depreciation. Oke, formulir standarnya kan seperti ini tadi, seperti dalam kuis tadi. Ada kolom date, ada kolom account title and explanation, ada kolom reference, ini untuk posting, lalu ada kolom debit dan kolom kredit. Nah, zona yang betul itu kan ini. Jadi, ketika perusahaan itu nanti mencatat biaya depresiasi, akun depreciation expense itu hanya satu. Jadi tidak ada akun depreciation expense building, depreciation tidak ada. Jadi hanya satu. Ya. Nah, tapi akun kontranya, ya, akun depreciation ini kan menyebutkan ya spesifik PPI-nya itu yang mana. Ya, nah, lalu ini mestinya sudah diungkapkan di akuntansi pengantar ya, konsep sedikit ya. Nah, kenapa kita tidak mengkreditkan akun equipment? Ya, lalu kan mengkreditkan akun accumulated depreciation ini. Nah,
kalau saya menjelaskannya itu, gitu kan, seperti yang Anda itu pahami terkait dengan karakteristik PPE itu adalah tangible, berwujud ya. Nah, sekarang Anda bayangkan, kalau suatu building, bangunan, digunakan untuk operasi, ya, apakah lalu bangunannya itu keruak? Tahu bahasa keruaknya ya? Jessica tahu keruak, Jessica? Kayak ini, Pak. Keruak. Oke. Ini kan keruak itu bahasa Rusia atau bahasa apa sih? Willem, keruak itu bahasa mana, Willem? Itu bahasa anu, Pak. Bahasa sehari-hari. Oh, ya bahasa sehari-hari itu kan Aduh, ada bahasa Indonesia, bahasa masa tadi kropos mungkin, Pak. Kropos. Oh, kropos sama dengan kropos. Ya, kalau saya itu Oke. bilangnya sama sih, Pak. Oke, baik saya jelaskan ya. Oke, saya yakin bahwa kalian makan apel. Ya kan, makan apel ya. Nah, masih muda ini ya. Kalau saya sudah tidak bisa ya, sudah tua yang nggak kuat ya. Kita bayangkan sekarang di tangan kita itu pegang apel. Ya kan, kita yakin apelnya sudah dibersihkan. Ya. Nah, kalau anak muda makan apel itu pakai pisau atau langsung digigit? Kalau Willem misalnya saya kasih apel ya, makan Willem ya, itu digigit ya. Nah, sekarang setelah Anda itu gigitan pertama, lalu Anda tunjukkan. Nah, di situ namanya apelnya keruak. Keruak itu berkurang loh. Nah, ada bekas-bekas gigi Anda di sini kan. Jadi keruaknya itu kan tidak mulus ya, sesuai dengan tadi gigitan Anda toh. Oke. Nah, kalau keropos itu apa? Iya. Nah, maka kalau penjelasan keruak itu kan berkurang sebagian gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita kembali. Ketika tadi saya ilustrasikan, saya gambarkan bangunan digunakan untuk operasi. Karakteristik yang tiga kan use in operation ya, gitu tak? Anda masih ingat tak karakteristiknya PPE itu ya? Nah, apakah PPE-nya itu tadi gitu ya, secara fisik lalu berkurang? Kan tidak loh? Tidak, Pak. Nah, iya, gitu ya. Sehingga tadi, gitu ya, ketika kita itu mencatat beban, ya kan, untuk satu periode dia, nah kita ciptakan akun kontranya. Nah, akun kontranya itu nanti ini akan dilaporkan sebagai pengurang dari PPE-nya di dalam laporan posisi keuangan. Nanti penyajiannya begitu. Ya, jadi penyajian di dalam laporan keuangan itu nanti ada akun accumulated depreciation ya. Nah, lalu catatannya ini ya kan. Nah, depresiasi itu adalah sebenarnya alokasi dari manfaat yang dipakai ya. Nah, untuk tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan, tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan ya, oke, itu manfaatnya itu tidak berkurang. Jadi kalau manfaat tanah untuk mendirikan bangunan itu berkurang, misalnya setiap tahun itu tanahnya itu ambles ya, turun ke bawah itu, 10 cm, 10 cm gitu ya. Jadi nanti kan bangunannya bisa masuk ke dalam tanah ya. Faktanya kan tidak loh. Nah, maka tanah itu yang dilaporkan sebagai PPE ya, tanah yang dipakai untuk mendirikan bangunan ya, tidak pernah didepresiasi. Karena manfaat dari tanah itu tidak berkurang. Sedangkan aset yang lain, ya, land improvement, kemudian building, equipment itu manfaatnya berkurang. Sehingga perlu diakui yang namanya biaya depresiasinya. Jurnal standar untuk mencatat depresiasi, dia akun depreciation expense, biaya depresiasi itu didebitkan, dan akun kontranya adalah accumulated depreciation dari PPE-nya. Apakah building,
apakah land improvement, apakah itu equipment. Ya, kalau tadi spesifik ya disebut delivery truck ya boleh aja. Ya. Nah, saya di sini, gitu ya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran tadi yang saya ungkapkan itu harapan saya bisa dicapai. Jadi Anda paham betul apa yang dimaksud dengan konsep depresiasi, ya, bagaimana menghitung biaya depresiasi dan menentukan nilai buku, dan bagaimana mencatatnya. 3 ini. Ya, ini kurang lebih dari jam 8.20 tadi ya, saya 7.20 ya, sekarang sudah 8.46. Oke, ya. Nah, maka di sini sudah tersedia ini ya latihan-latihan untuk pembelajaran Anda ya nanti ya. Ya, silahkan Anda nanti manfaatkan untuk belajar ya. Saya tidak minta ya, tidak minta ya kan untuk dikumpulkan ya. Ya, salah satu latihan bisa seperti ini ya. Nah, kalau tidak ada persoalan, ya saya ingin masuk ke ini dunia. Jadi kalau tadi Anda itu perhatikan, itu perolehannya itu di awal tahun. Di awal tahun itu di 1 Januari itu 2 Januari ya. Ya. Awal tahun kan gitu. Ya, awal tahun tidak harus 1 Januari ya, 1 Januari kan libur gitu. Dan ingat bahwa dalam praktek akuntansi itu jumlah hari 1 tahun itu tidak sesuai dengan hari kalender ya. Tapi 1 tahun itu dianggap sama dengan 360 hari. Sehingga mau tanggal 1 atau tanggal 2 itu tidak selisih, ya. Tidak signifikan perbedaannya ya. Oke. Nah, maka sekarang kalau sekali lagi tidak ada permasalahan, kita akan memahami dengan pendekatan kasusnya itu adalah bagaimana kalau perolehannya itu dalam tahun berjalan. Jadi misalnya ini kan tanggal 1 Juli. Nah, 1 Juli ya. Kalau tadi kan contohnya kan di awal tahun 2020. Ini 1 Juli. Artinya nanti kan di tahun 2019 dengan anggapan bahwa periode akuntansinya itu tahunan 1 Januari sampai dengan 31 Desember ya. Yang menjadi persoalan adalah beban tahun pertama ini nanti itu bagaimana? Ya. Oke. Jadi kita mengendapkan dulu sebentar ya tadi ya. Ya ini tadi gitu kan. Latihannya nanti Anda kerjakan, latihan ya. Nanti ya saya bisa nanti untuk klarifikasi kan bisa seperti tadi ya, quiz tadi ya. Nah ini sampai di sini dulu. Kalau ada sesuatu yang ingin saudara tanyakan, gitu, ada yang belum paham, please welcome discuss together. Yuk, kalau ada, kalau tidak ada ya izinkan saya menuju ke sini kasusnya nanti. Kasusnya. Belum ada, Pak. Belum ada? Oke, terima kasih. Yang lain sudah oke? Jadi ini interaksi loh ini ya. Jadi saya akan menjunjung tinggi kepercayaan bahwa kalau tidak ada artinya saudara paham. Nanti kalau diklarifikasi dengan kuis seperti tadi ya, Anda tidak cepat karena kan kuis itu kan soalnya pendek, kan Anda harus gitu ya, harus mengelola waktu dengan baik, apalagi calon akuntan gitu ya kan, on time gitu ya. Saya buka itu Zoom-nya itu kan sebelum jam 7 ya, jadi Anda bisa bergabung, pas itu saya akan berikan informasi, gitu kan. Oke, terima kasih kalau mewakili teman-temannya ya. Saya akan coba lanjutkan dulu ya, untuk mencoba memahami sebagai kasus. Bisa dilihat ya? Oke, jadi maksudnya itu adalah perolehannya tidak awal tahun. Jadi selama tahun berjalan. Bisa 1 Juli, ya, bisa 1 April, bisa suka-sukalah gitu ya. Suka-sukalah gitu ya. Ya. Nah, yang perlu digarisbawahi, kalau itu dilakukan itu tidak awal bulan atau akhir bulan, di tengah-tengah bulan gitu ya. Nanti untuk membebankannya itu
1 tahun itu dianggap sama dengan 360 hari. Ini dalam kesepakatan, konvensinya begitu. Ya. Jadi libur secara internasional ya, 1 Januari kalau pakai kalender yang internasional itu kan semuanya libur. Gitu. Yang kedua itu, yang libur yang kedua adalah Natal, itu juga libur. Semua libur tanggal 25 ya. Ya, jadi intinya 5 hari kerja dia itu libur. Ya. Selain Natal itu adalah Paskah, Jumat itu ya kan itu pasti libur 3. Yang kedua lupa saya ya. Ya, nah di Indonesia 1 tahun itu liburnya banyak sekali toh. Libur Idul Fitri aja berapa hari gitu ya, dan seterusnya. Hari kemerdekaan itu juga libur gitu ya, dan sebagainya. Ini ya dia. Oke, maka untuk lebih fokus saya akan menggunakan data gitu ya sebagai berikut. Jadi pada tanggal 1 Juli 2019 PT Gotong Taksi membeli sebuah kendaraan dengan harga perolehan. Ini artinya sudah perolehan kosnya ya, totalnya ya. Nah, kendaraan tersebut diperkirakan mempunyai umur ekonomis 8 tahun atau dapat dikendarai sejauh 120 juta kilometer dan diperkirakan memiliki nilai residu 60 juta. Nah, lalu perusahaan menggunakan tahun kalender sebagai periode akuntansinya. Tahun kalender ya. Jadi tahun kalender kan berarti 1 Januari sampai dengan 31 Desember ya. Sebagai periode akuntansinya. Prediksi pemakaian kendaraan sebagai berikut. Ini prediksi ya. 2019, 2020, 2021 dan seterusnya ya. Sampai 27. 8 tahun 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Oke. Ya. Nah, bagaimana sekarang menghitung biaya depresiasinya? Nah, ini ya. Nah, ini. Saya menggunakan tadi pendekatan yang kedua, ya kan, tarif gitu, ya kan. Oke. Nah, karena tahun 2019 itu tidak dipakai penuh 1 tahun, ya. Nah, maka Anda perhatikan penghitungannya ada modifikasi proporsional dari waktu pemakaiannya, ya. Karena dipakai diperolehnya itu ada nanti kan perolehannya itu kan sampai siap dipakai gitu ya. Ini kan kosnya sekian ya. Di tahun 2019 itu dipakai 1 Juli sampai 31 Desember. Maka tarif yang kita hitung 12,5%, 100% dibagi 8 ini ya. Nah, kita proporsionalkan dulu dengan waktu pemakaiannya. Lalu dikalikan dengan apa? Dengan depreciable cost. Nah, ini ya. 300 juta dikurang ini. Ya. Oke. Lalu bedakan. Sekarang tahun 2020. Nah, tahun 2020 itu kan dipakai penuh 1 tahun. Maka cara menghitung biaya depresiasinya adalah tarif dikalikan cost depresiasi. 21 sampai dengan sisa manfaatnya tadi 2027 ya. Nah, nanti yang 2027 itu kan dipakai tidak 1 tahun karena dipakai dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni atau 1 Juli, 6 bulan. Jadi nanti yang 27 itu juga seperti ini. Nah, ini kan. Ya. Tinggal mengisi ini ya. Oke. Nah, kemudian yang saldo menurun. Sama pemikirannya. Ya. Jadi tarif ini 2 kalinya ini dikalikan dengan harga perolehan. Ya, tetapi Anda perhatikan, ya kan? Nah, karena tahun 2019 itu hanya dipakai 6 bulan, maka harus kita memproporsionalkan dengan tarifnya itu. 25% tidak kita pakai penuh, tapi 25% dikalikan dengan 6/12. 6/12 itu jangka waktu. Karena ini tadi kan bisa didekati dengan bulan ya. Kalau hari ya, jadi nanti kan berapa hari dia dikalikan dibagi dengan 60. Ya, nah lalu angka ini dari mana ya? Nanti kan saya hitung ini dikalikan ketemu ini kan maka nilai sisa buku awalnya nih. Ya. Oke. Sedangkan itu satuan aktivitas itu tidak berubah. Tidak berubah. Ya kan?
Jadi penghitungan tarifnya. Tarifnya itu bagaimana? Tadi kan depreciable cost, ya. Jadi 300 juta dikurangi 60 juta, 250 juta dibagi. Ya. 240 juta dibagi 120 juta. Berarti tarifnya kan 2 tahun. Nah, Anda perhatikan. Tahun 2019 ini kan dipakainya 6 bulan itu 3 juta realnya. Ya, 2020 6 bulan sudah 10 juta. Jadi kalau yang ini tadi ya itu tidak perlu. Jadi ini pemakaiannya adalah 3 juta ya. Lalu tarifnya adalah 2. Nah, ini kan tinggal mengalikan. Ini tadi 10 juta ya, tarikan 2 seperti ini. Nah, maka hakikatnya itu itu secara konsep menghitungnya, cara penghitungannya tidak berbeda. Hanya ya kan, di tahun pertama itu yang kita perlu cermati modifikasinya. Serta ini tahun terakhirnya. Ya kan, tahun terakhirnya. Karena tahun terakhirnya juga tidak dipakai penuh 1 tahun. Nah, akan tetapi untuk metode yang ketiga, metode satuan aktivitas tadi ya, itu tidak ada perbedaan. Sama dengan yang di atas. Ya. Oke, nah ini lalu ada pelatihannya. Nah, kalau yang ini saya minta ini. Ya, saya minta ini. Jadi saudara masuk dalam kelompok dia nanti dia pada waktunya, jadi saya 9.30 dia, misalnya 90.30 ya, nanti saya akan meminta, meminta dia tugas kelompok yang kedua, misalnya seperti ini nanti, misalnya loh ini ya, nah ini, jadi ini misalnya ya, Anda bisa lihat ya. Halo? Bisa, Pak. Nah, Bisa. jam 9.30 saya akan kirim di WA. Nah, ini. Silahkan kelompok 2, kelompok 4, kelompok 6 ini untuk mengatur jawaban. Nah, selambat-lambatnya pukul berapa nanti? Ini contohnya. Belum tentu nanti kelompok 2. Anda masih ingat kelompok berapa ya? Masih ingat, ya? Masih, Pak. Oke, Masih, Pak. ya. Baik. Jadi sekarang sudah jam 8.59, saya akan tutup Zoom ini, ya kan? Saudara akan bekerja dalam kelompok, ya, menjawab yang ini, yang PT Karya Global, ABC. Nah, tagihannya itu nanti saya akan pilih, ya kelompok yang mana. Nah, informasi tagihannya itu akan saya minta saudara upload nanti di grup WA grup atau nanti di LMS ya saya akan beritahukan di dalam dalam WA ya, jadi ya jelas tugas kelompoknya yang kedua. Jelas, Pak. Oke, baik ya. Jadi saya sudah ini memakan waktu Zoom-nya itu kan melampaui target ini ya. Jadi mohon maaf ya karena ya ingin biar lengkap gitu. Sehingga minggu depan ketika saya itu ingin masuk misalnya salah satunya itu ke trade in, ya kan. Nah, lalu kan untuk menilai nih, atau bahkan nanti sampai disposal gitu nanti gitu ya. Itu bagaimana menentukan kerugian atau keuntungannya. Nah, itu ya. Nah, konsep nilai buku atau nilai tercatat itu akan dipakai. Nah, kenapa ini saya dahulukan ya? Bagian depresiasi di chapter 11 ini saya dahulukan karena biar saudara punya gambaran yang agak runtut seperti itu. Oke, gitu ya. Baik, untuk menghemat waktu sekarang sudah jam 9 pas, ya Anda bisa kerja kelompok, nanti saya akan tagih, gitu ya. Oke, dalam waktu 30 menit, gitu ya. Ada 3 pertanyaan tadi yang saya ajukan. Ya, silakan Anda bergabung ya dengan anggota kelompoknya secara daring ya. Saya akan tutup untuk Zoom-nya, ya kan? Masih saya lupa ya sampai jam berapa. Sudah presensi ya?
Sudah, Ya, Pak. baik ya, baik. Ini Sudah, sudah Pak. sudah ada yang aktif ya di WA grup ya, nyapa temennya ya. Kemarin saya minta ya Anda punya grup, lalu Anda lakukan feed call ya, ini ngomong-ngomong gitu kan, lalu kerja gitu kan, lalu nanti 9.30 saya akan informasikan tagihan yang harus saudara berikan kepada saya. Oke, terima kasih, salam sehat semuanya. Sampai ketemu lagi Pak. minggu depan ya. Siap, Ya, Pak. Pak. Terima Oke, kasih. baik, sama-sama. Banyak, Pak. Oke. Makasih, Pak. Baik. Makasih, Pak. Terima kasih.